Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang ingin membuat bumbu rujak yang mantap. Nah, di sini saya akan memberitahukannya satu persatu ya, bahan-bahan bumbunya yang lengkap serta enak dan mantap. Nah, ini di sini ukuran gula merah ya, 2 kilo. Nah, di sini ada nanas dan di sini ada sirsa. Kemudian di sini ada cabai merah, belacan atau terasi, kemudian garam dan tepung sagu, dan ini asam jawa, kemudian sari manis jika perlu ya. Mungkin kalau Anda berdagang ya, ini perlu digunakan. Karena apa? Untuk supaya gula tidak terlalu banyak makan gula aren, untuk tambah pemanis buatan ya, atau pemanis buatan. Ini disebut sari manis. Nah, jadi mungkin kalau Anda untuk makan sendiri ya tidak perlu menggunakan ini, karena kita untuk dagang ya, mungkin agar supaya dapat banyak untung, boleh Anda menggunakan sari manis ini agar supaya pemanisnya bertambah seperti itu teman-teman ya. Nah, dan ini ada kacang, kemudian blender. Nah, di sini saya jelaskan ya ukurannya semua ya. Jadi tadi ini adalah jenis bahan-bahannya ya teman-teman. Jadi ini tadi saya bilang ini ukuran gula merah 2 kilo. Nah, jadi teman-teman jika untuk masak 1 kilonya, nah ini nanti tinggal membagikannya ya teman-teman. Nah, di sini untuk gula merah 2 kilo, saya siapkan nanas yang sudah dikupas, dipotong-potong sekitar 2 biji atau 2 buah yang besar ya. Nah, di sini ada sirsa 1 buah cukup, yang sedang tidak begitu besar. Kemudian cabai campur ya. Nah, ini sekitar 200 gram ataupun 2 on. Nah, ini terasi ini tidak semua teman-teman ya, kira-kira terasi ini beratnya 150 gram ataupun yang kita gunakan adalah 100 gram, yaitu separuh lebih ya teman-teman. Nah, ini nanti yang kita sisakan sedikit saja. Nah, yang sebagian gini yang kita gunakan. Dan sini ada garam, nanti kita gunakan yaitu sekitar separuh lebih ya, atau lebih kurang 100 gram. Nah, di sini ada tepung sagu, yaitu beratnya sekitar 200 gram. Nah, ini kemudian asam jawa 2 bungkus seperti ini ya. Nah, ini kira-kira beratnya lebih kurang 50 gram. Nah, ini sari manis ataupun pemanis buatan. Nah, ini nanti bisa separuh ya kita buat ya teman-teman. Ini ukuran 100 gram, jadi berarti 50 gram saja sudah cukup. Dan ini kacang adalah untuk pelengkapnya saja teman-teman, biar supaya tambah mantap gitu teman-teman. Jadi yuk mari kita mulai cara pembuatannya. Nah, gula merah yang 2 kilo tadi, kemudian kita beri air ya sekitar 1 gayung ditambah setengah ya teman-teman. Nah, 1 gayung setengah ini gula aren, lalu kita air yang 1 gayung setengah tadi, gula merah tadi ya, kita beri air 1 gayung setengah, kemudian kita jerangkan kompor hingga nanti mendidih ya, hingga sampai larut. Jadi buat teman-teman, setelah air gula yang kita masak tadi ini sudah larut, kemudian kita saring. Nah, agar supaya kotoran tersebut ya tidak campur dengan sampah yang gula aren kita masak tersebut. Nah, kita masuk penyaringan ya. Nah, ini yang sudah larut tadi kita saring biar supaya kotorannya tidak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba seperti. Nah, setelah semua nanti kita saring ya, karena begini, gula merah atau gula aren ini kadang banyak kotorannya seperti ada lebah begitu ya. Nah, ini kan sudah terlihat ya teman-teman kotorannya. Jadi gula yang kita masak tersebut bersih gitu, tidak ada kotoran, tidak ada terasa seperti pasir-pasir ataupun sampah-sampah, sehingga nanti bumbu rujaknya jadi mantap. Kemudian setelah itu cabai yang tadi kita siapkan ya, kita blender ya teman-teman. Kita blender yang cabai ukuran lebih kurang 200 gram atau 2 on ya. Kemudian kita cemplung semua cabai tadi, kita masukkan terasi belacan ya, atau alias belacan. Nah, lebih kurang 100 gram kita cuel-cuel
kita ublek-ublek ya, kita masukkan. Nah, setelah itu teman-teman kita ambil lagi gayung ya, gayung. Nah, biar supaya larut ya, biar supaya hancur gitu di blender. Nah, cara melarutkannya dengan air gula yang kita masak tadi teman-teman. Nah, kita masak, kita hancurkan ya seperti ini, biar supaya rata teman-teman, biar halus, biar bumbunya enak dan mantap seperti ini teman-teman. Nah, kita tunggu beberapa detik ya, atau beberapa menit. Setelah halus kita cemplungkan lagi ke ember ya. Nah, setelah itu kita ambil lagi air gula merah tersebut. Nah, kita masukkan ke blender, kemudian kita ambil lagi. Di sini ada nanas ya, nanas yang telah kita kupas tadi, kita potong-potong atau kita cuil-cuil begitu ya. Kita blender lagi. Nah, kita blender lagi teman-teman ya, biar bumbu rujaknya mantap. Jadi bagi teman-teman, kalau untuk dagang ini sangat bagus sekali. Semoga dagangan Anda lancar. Nah ya teman-teman, ini kita blender setelah halus ya, sudah tidak ada nampak lagi yang kasar-kasar. Kita berhentikan blendernya, kita tuang lagi ke dalam baskom teman-teman. Nah, kemudian kita ambil lagi yaitu nanas tadi ya, yang sebanyak 2 buah tadi, kita habiskan semua. Kita blender terus biar mantap maknyus seperti itu teman-teman. Nah, kemudian air gula tadi kita masukkan, kita ublek-ublek ya, kita blender lagi teman-teman. Nah, kita hidupkan mesinnya. Nah, setelah halus nanti kita masukkan lagi ke dalam baskom tersebut teman-teman. Nah, seperti ini ya, sudah larut ya teman-teman, hancur ya nanas tersebut. Kita tuang lagi ke dalam baskom. Lalu kemudian teman-teman ya, ini masih ada sedikit lagi ya, nih kita blender terus lagi. Kita habiskan nanas yang sebanyak 2 buah tadi ya, kita cincang-cincang atau kita cuil-cuil tadi, kita blender lagi teman-teman, biar bumbu rujaknya maknyos. Jadi bagi teman-teman, kalau untuk berdagang ini sangat bagus sekali, untung bisa 2 kali lipat teman-teman. Bumbu rujaknya dijamin maknyos jika Anda melihat video ini. Nah ya, setelah ini nanti halus semua. Nah, ini sudah halus, kita tuang lagi teman-teman ke dalam baskom tersebut. Nah, kemudian ini masih ada lagi ya, karena ini mungkin beberapa blenderan ya, karena tidak muat nanas 2 biji bisa masuk dalam 1 tabung blender. Jadi ini butuh tahap ataupun berulang-ulang kita blendernya, sehingga nanas yang kita cuil-cuil atau kita cincang-cincang tadi tersebut kemudian kita blender lagi ya, karena belum habis yang tadi 2 buah nanas tadi ya. Setelah kita cincang tadi, kita blender lagi ya, sehingga tuntas nanas tersebut. Nah, kita setelah sudah halus nih teman-teman, kita tuang lagi teman-teman, kita tuang lagi ke dalam baskom tersebut. Nah, sudah habis ya teman-teman, sudah nanas 2 buah tadi sudah habis kita blender ya. Kemudian kita ambil tadi, kita ublek-ublek ya, air gula merah tersebut kita masukkan lagi ke dalam blender ya teman-teman. Kemudian kita masuk sirsa yang 1 buah tadi telah kita buang bijinya. Nah, kita masukkan biar supaya rasa itu lebih mantap, lebih maknyus. Nah, jadi rujak Anda ya mudah-mudahan dicari para konsumen. Nah, ini sirsa yang kita buang biji tadi, kemudian kita blender lagi teman-teman dengan air gula yang sudah kita saring tadi, yang sudah kita godok atau sudah kita matang tadi. Kita blender teman-teman, sehingga biar supaya halus dan rasanya seperti ya bagaimana gitulah. Nah, mantap lah pokoknya teman-teman. Nah, ini sudah halus seperti ini. Kita tuang teman-teman ke dalam baskom lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian masih ada lagi yang mau kita blender ya. Ini kita ambil lagi gula yang kita ublek-ublek tadi, kita masukkan lagi yang belum kita blender tadi.
yaitu ada tepung sagu ya teman-teman. Ini tepung sagunya kalau untuk ukuran 2 kilo kita masukkan 200 gram teman-teman. Nah ini karena berhubung 200 gram setengah ya, jadi kita sisai sedikit, lebih kurang 200 gram. Nah inilah dia ukuran 200 gram ya teman-teman. Ini sisanya kita asingkan. Lalu teman-teman kita ambil asam jawa 2 bungkus atau lebih kurang 50 gram. Ini kita masukkan semua, campur adukkan terus biar bumbunya maknyus. Ini ada garam lagi ya. Garam ini lebih kurang 100 gram lebih. Namun garam ini tidak semua teman-teman, separuhnya saja sudah cukup biar bumbunya seperti nano-nano gitu, enak, mantap, sedap. Nah ini kalau untuk berdagang kita gunakan sari manis biar supaya untung gede, untung besar. Nah tapi kalau Anda tidak dagang untuk makan sendiri, Anda tidak perlu menggunakan sari manis ini. Cukup Anda kurangkan air gulanya dan tambahkan lagi gula arennya lebih kurang setengah kilo begitu teman-teman. Karena kita untuk dagang ya, namanya mau untuk modal irit untung besar ya seperti ini. Nah ini contohnya. Nah kita blender lagi teman-teman sehingga halus ya, biar supaya bumbunya maknyos. Nah setelah halus, yang kita blender tadi kita tuang lagi ya di dalam baskom tersebut. Kita ublek-ublek ya, kita ublek-ublek ya seperti ini teman-teman. Nah jadi sudah ini masih ada sisa lagi, boleh kita kerok dengan serok sambal ya, sayang teman-teman karena masih ada sisa. Nah ya setelah itu kita akan melakukannya lagi di dalam masak ulang kembali teman-teman, agar supaya bumbu ini menjadi tanak seperti itu. Karena tadi kan gula merahnya sudah dimasak, disaring untuk membuang kotorannya. Jadi ini yang sudah bercampur dengan bumbu-bumbu ataupun ramuan-ramuan resep yang mantap tadi ya, kemudian kita masak lagi teman-teman biar supaya tanak lagi. Nah jadi kalau sudah dimasak begini terasa bumbunya sudah mantap nanti teman-teman, sehingga bumbu itu setelah tanak seperti ini teman-teman. Nah jadinya bumbu itu mengental seperti ini. Yang membuat mengental tadi adalah seperti sirsa dan nanas serta tepung sagu tadi tersebut. Jadi kalau bumbunya encer teman-teman, kita siram rujak, bumbunya di bawah, jadi buahnya di atas. Kita tidak makan itu tidak terasa makan rujak. Nah kita lanjut tahap penggorengan kacang untuk pelengkapnya. Nanti setelah bumbu rujak nanti sudah disiramkan bumbu ya rujak tersebut, nanti ini kacang ini biar tambah mantap, biar tambah maknyus. Kacang ini terlebih dahulu taruh minyak sedikit di kuali, kita oseng-oseng ya teman-teman. Sudah panas kita masukkan kacangnya tersebut ya. Kacang ini lebih kurang 500 gram atau setengah kilo, kita oseng-oseng. Nah, sehingga nanti bentuk warnanya ya teman-teman agak seperti agak kuning-kuning begitu teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah ini ya, ini sudah mulai hampir matang teman-teman ini ya. Nah ini kita oseng-oseng seperti ini, jangan pakai minyak banyak-banyak teman-teman, nanti kalau digoreng lengket semua. Nah ini ya, ini sudah matang seperti ini ya. Boleh Anda cicipi nanti. Kita matikan kompornya teman-teman. Nah setelah matikan kompornya ini sudah dingin, kita masukkan ke dalam lesung atau lumpang ya. Kita tumbuk kacang ini biar supaya halus. Nah inilah nanti untuk disiram setelah bumbu tadi tersebut, ditaburi kacang di atasnya teman-teman. Jadi kalau Anda dagang seperti ini, waduh, bahkan Anda diserbu oleh pelanggan-pelanggan ya, laris manis seperti itu. Nah ini kita tumbuk sehingga kita gejrot-gejrot seperti ini ya, sampai ludes, sampai hasilnya seperti ini teman-teman ya, halus seperti ini. Nah ini sudah bisa kita siapkan untuk taburkan nanti di bumbu rujak tersebut teman-teman. Jadi teman-teman selamat mencoba. Jangan lupa yang belum nonton video ini di subscribe agar nanti bisa tahu video berikutnya.